Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Akbar, NPM 235111036, akan membacakan bab 7. Peranan akuntansi pertanggungjawaban. Peranan akuntansi pertanggungjawaban menurut Anson dan Mowen 2010. Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, pengevaluasian kinerja dan pemberian penghargaan. Sedangkan menurut Carter 2009, suatu bagian pemberian penghargaan bagian organisasi menunjukkan posisi manajemen utama dari suatu entitas, membantu untuk mendefinisikan wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas, serta penting dalam mengembangkan suatu sistem akuntansi biaya yang dapat melaporkan tanggung jawab dari para individu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sangat dibutuhkan dalam pengendalian manajemen sebagai sarana untuk komunikasi, motivasi, dan penilaian. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan itu telah dilaksanakan. Maka informasi akuntansi membantu pembentukan orang-orang dalam organisasi dan memotivasi agar bersedia melaksanakan yang diinginkan manajer, dan melakukan penilaian 10 terhadap karyawan secara periodik untuk mengetahui sejauh mana pekerjaan telah dilaksanakan. Akuntansi pertanggungjawaban yang baik dalam penerapannya harus menetapkan atau memberi wewenang secara tegas. Karena dari wewenang ini menimbulkan adil tanggung jawab. Dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut, memudahkan pengendalian terhadap penyimpangan yang terjadi. Akuntansi pertanggungjawaban banyak dipakai oleh perusahaan dan badan usaha lainnya karena memungkinkan perusahaan untuk merekam seluruh aktivitas usahanya, kemudian mengetahui unit yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut, dan menentukan unit usaha mana yang tidak berjalan secara efisien. Konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan keluaran sistem akuntansi pertanggungjawaban. Konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban telah berkembang seiring dengan metode pengendalian biaya yang digunakan dalam perusahaan. Dalam sistem ini, informasi pertanggungjawaban tradisional. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aset, pendapatan, dan atau beban yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas perusahaan pertanggungjawaban tertentu. Wewenang yang dimiliki seorang manajer menjadi dalam posisi yang dapat mengendalikan sesuatu yang berada di wewenang. Dalam hubungan wewenang manajer tertentu, aset, pendapatan, dan biaya dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan. Pertama, aset pendapatan biaya terkendali, dan aset pendapatan biaya terkendali oleh manajer tersebut. Aset terkendali aset digunakan oleh suatu pusat pertanggungjawaban dalam kelompok ke dalam 2 golongan. Yang pertama aset terkendali, yang kedua dan aset tidak terkendali. Pendapatan terkendali pertanggungjawaban pendapatan yang diperoleh suatu pusat pertanggungjawaban tidak terlalu sulit pelaksanaannya karena pendapatan mudah diidentifikasi dengan manajer yang bertanggung jawab untuk memperolehnya. Yang kedua, biaya terkendali. Untuk memisahkan biaya ke dalam biaya terkendali dan tidak terkendali, pada kenyataannya seringkali ditemui kesulitan. Pedoman untuk menetapkan apakah suatu biaya dapat dibebankan sebagai tanggung jawab seorang manajer pusat pertanggungjawaban adalah sebagai berikut. Jika seseorang manajer memiliki wewenang baik dalam pemerolehan maupun penggunaan jasa, manajer harus dibebani dengan biaya jasa tersebut. Yang kedua, jika seseorang manajer dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakannya sendiri, manajer dapat dibebani dengan biaya tersebut. Yang ketiga, jika seseorang manajer tidak dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakan langsungnya, sendiri dapat juga dibebani biaya tersebut. Jika manajemen puncak menghendaki agar manajer menaruh perhatian. Sekian, terima kasih.